Ya, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang Om Sudiro, apa kabar? Wah, ini peserta pertama, luar biasa sekali Om Diro nih. Assalamualaikum Ibu Erna. Selamat berpuasa Om Diro juga. Halo, semangat, tetap semangat. Wah, Tante Vera sudah hadir. Assalamualaikum Tante Vera. Iya, siap. Iya. Ines. Wah. Waalaikumsalam. Langsung di start, kirain nunggu rame dulu. Iya, biasanya kan gitu ya kalau ada ikut kelas training itu pembicara tuh datang belakangan gitu kan. Terima kasih nih Tante Vera nih udah hadir luar biasa. Apa kabar Tante Niken? Baik, baik, baik. Luar biasa. Dikerem di Ini rumah. kalau nggak online heboh ya ketemu ya plak 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 plak. Oh iya, cipika-cipiki. Sekarang virtual aja cipika-cipikinya. Siapa tuh? Halo. Alhamdulillah. Dulu disapa dulu nih. Ibu siapa nih? Ibu Ometo Ometo Oh, Terore. teror. Hai Ibu Vera tuh. Halo, Ada nama Pak aku Deprima lucu. juga nih. Oh Ada iya, Pak Mas Deprima. Prima. Hai Mas Prima, thank you ya. Hadirnya Ibu Erna juga. Nadia, oh ini Nadia dari Depok juga nih. Halo. Sama orang Depok. Depok tetap macet loh. Oh, itu dia lah. Kemarin itu penuh banget, macet banget emang betul. Oh, ke Oke, Depok kemarin, Tante Niken. ke Lenteng Agung, terus ke Bintaro. Dan ternyata nggak ada bedanya, macet juga Oh, gitu kan. ember. Ada bedanya. Oh, Ada bedanya. Semua orang pakai masker. oh iya betul, betul. At least Ya itu udah ya, gitu deh. at least itu ya. Benar-benar. Oke, Tante Ini Vera, gambar terima oke ya? kasih. Gambar oke. Gambar, gambar oke, terus Suara suaranya oke. stereo banget. Heeh. Oke, sip. Eh, kalau kalau dilihat dari jadwal Ibu narasumber ini begitu padatnya, jadi itu sebuah penghormatan ya untuk Cakra Kusuma Indonesia bisa mengundang dan Bu Vera bisa ikut men-share. Oke, kita mulai aja ya. Ini pesertanya Oke. sudah lumayan nih, seperti itu. Oke, Halo yuk Kakak Saf. mulai on time. Oh, Vira ya. Vira. Halo Oke, Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ibu Vera dan keluarga Cakra Kusuma Indonesia sudah berkenan hadir untuk live IG kita kurang lebih 40 menit. Kita di antara waktu yang beragama Muslim, sholat, menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi ada ini ya azan asar, tapi kita menyempatkan untuk berilmu lah, berilmu dengan ahlinya langsung nih. Dengan menggunakan bahasa yang wah pokoknya Bu Vera deh udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya. Sama-sama Saya lah, dua ahli, dua ahli. masih belajar. Ini ada Pak Arif Rahman tuh, selamat datang, selamat Halo bergabung. Arif. Ini dari Jogja ini. Nanya lo ya ntar ya, Arif. Ya tuh. Aduh, ini hikmahnya dengan COVID-19 ini kita jadi tanpa batas ya, maksudnya kalau kita mengadakan ini kan biasa harus datang ke lokasi. Hikmahnya sekarang streaming IG seperti ini pun kita bisa make it happen, bisa jalan ya seperti itu. Ya. Salah satu positifnya ya. Salah satu positifnya. Jadi nanti kondisi ini ternyata udah memasuki pekan ke 10. Jadi masuk bulan ketiga. Bulan ketiga, Fer. Jadi kebayang nggak sih? Tadi sempat ikut Terus juga. udah nggak ngitungin sih. Ah ya betul. Jalan aja pokoknya kan. Jalan Artinya aja. ya benar. Nice to know aja gitu. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia, Ibu Vera Itabiliana adalah psikolog UI dan pada saat kesempatan ini beliau adalah aktif sekali di semua webinar. Kalau lihat oh ya jangan lupa follow IG Vera Itap. Nah itu akun resminya Ibu Vera ya. Dan jangan lupa follow akun Cakra Kusuma _Indonesia.
itu adalah wadah kami untuk memfasilitasi kami sharing tentang strategi parenting, tidak hanya orang tua tetapi juga anak-anak. Anak-anak tidak hanya dari balita, SD, SMP, SMA, bahkan masuk perguruan tinggi hingga mereka mengawali usia-usia karirnya. Dan ini nanti akan disampaikan oleh Tante Vera adalah kaitannya dengan bagaimana strategi mengelola stres, khususnya COVID-19 ini, kita antara normal dan tidak normal. Kalau dikatakan normal, ya nggak juga, masa sekolah dari rumah. Anak TK aja udah mulai webinar ya, pakai Zoom, Google Scholar, Google Meet, dipaksa untuk seperti itu. Bahkan sampai yang kerja sekalipun. Kalau nggak normal juga bisa dibilang juga nggak normal. Tetapi normal juga karena tetap bekerja walaupun sifatnya virtual gitu ya. Jadi disebutnya new normal. New normal, betul, sepakat. Jadi ketika nanti ini end of tunnelnya akan selesai kapan kita juga belum tahu. Artinya ke depannya nanti pola kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda dengan sebelum COVID-19 datang gitu kan. Nah, mungkin Fer, dari kesempatan sekarang ini, waktu yang sangat singkat, kepada teman-teman, saudara-saudara kita ini disampaikan, bisa jadi banyak yang belum tahu bagaimana strategi kita untuk mengelola stres. Bisa jadi di antara kita-kita ini nggak tahu itu adalah penyebab stres kita. Tapi aku sedikit sharing aja di sini ya, bahwa jumlah peningkatan ini dari ruang klinik dokter 24 jam. Bahwa ternyata peningkatan jumlah penderita pasien, sakitnya tuh sebetulnya bukan sakit-sakit ringan, tetapi itu mengganggu sih, karena kan kondisi COVID-19 pun ini ada background sebelumnya juga. Indonesia selalu ada momen situasi setelah musim lebaran, musim hujan adalah apa? DBD kan. Jadi yang namanya demam, flu, batuk pilek itu dari anak pabariyat kecil-kecil, bayi-bayi itu sampai yang dewasa sekalipun itu datang silih berganti di dalam ruang klinik, dari puskesmas, klinik 24 jam, bahkan rumah sakit. Makanya orang sekarang dihimbau untuk menghindari rumah sakit dari yang rujukan atau yang bukan rujukan gitu kan. Nah, sebetulnya itu gimana? Artinya dalam konteks sekarang anak-anak kita ini SMP, SMA udah jarang banget baca koran. Bisa dibilang nggak baca koran, benar nggak? Baca sosmed. Baca sosmed. Tapi, mungkin baca koran juga tapi di sosmed. Betul. Udah gitu dengan influencer-influencer yang seusia mereka, YouTuber dan lain sebagainya, sehingga informasi itu seperti apa ya, masuk ya, membanjiri, sehingga konsekuensi anak-anak ini, generasi milenial ini kan pinter-pinter ya, sangat kritis, aktif, inovasi, sehingga mereka tidak kuasa untuk mengendalikan mana yang diambil dan mana yang di take out, seperti itu, sehingga menghasilkan overthinking, aduh aku batuk sedikit, aduh jangan-jangan aku kena COVID nih, aku pilek, aduh aku nyesek ya, aduh aku ini kenapa ya, padahal udah jelas-jelas dia nggak kemana-mana, ada di rumah, seperti itu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini, tanda-tanda seperti ini, coba tolong Tante Vera sampaikan bagaimana sih kita mengidentifikasi, membedakan antara stres yang sebenarnya fakta real, benar-benar stres, sama stres yang memang itu perseptual. Jadi bisa jadi stimulusnya sama, tapi responnya beda-beda. Monggo silakan Tante Vera. Oke, tadi aku mau bahas dulu yang tadi Tante Niken. Kita nyapanya jadi pakai tante-tante nih, nggak kakak-kakak. Kakak ya, kakak ya. Kakak, ini senang loh dipanggil kakak, Mbak. Ya Allah. Itu obat stres di masa pandemi dipanggil kakak. Betul. Itu menghibur sekali loh. Aduh. Ya, silakan. Jadi kan tadi kalau Niken bilang ada perceptual stress. Jadi stresnya mungkin nggak real gitu ya. Tapi kalau sekarang di masa pandemi ini kan agak sulit untuk dibilang, misalnya ketika kita merasa cemas, merasa takut, terus muncul gejala-gejala stres tadi, itu kita bilang itu kecemasannya tidak real karena kita sedang di dalam masa pandemi, ya kan? Sedang di dalam masa pandemi yang bahayanya ada, virusnya memang ada, penyakitnya memang ada, faktanya ada terjadi, dan itu wajar-wajar aja kalau itu membuat kita jadinya cemas.
takut Betul. gitu ya, terus timbul keluhan-keluhan secara fisik gitu, mual, pusing, stres dan kemarin itu ada kan kebetulan saya ikut gabung di Satgas COVID-19 untuk telekonseling. Siap. Itu memang yang masuk itu orang-orang yang mengalami kecemasan, ketakutan gitu ya. Ada seorang ibu yang saya ingat itu, jadi setiap kali dia dengar kata COVID-19 gitu ya, atau kata corona gitu, dia dengar berita gitu, itu langsung mual. Langsung mual, langsung muntah-muntah, mules gitu ya. Terus nggak berani sendirian di rumah, semua orang nggak boleh kemana-mana, harus di rumah sama dia. Nah itu gejala stres yang memang berlebihan. Tapi kalau dibilang ketakutannya real, ya real. Sumber cemasnya memang real karena kita masih dalam masa pandemi dan belum lewat kan sih, gitu. Jadi kalau untuk merasa stres, cemas pada saat ini, khawatir akan nanti ini kapan berakhirnya, khawatir nanti apa yang akan terjadi setelah ini, gitu ya. Apakah nanti keluarga saya baik-baik saja? Itu semua adalah hal yang wajar muncul pada saat ini, gitu. Gitu. Nah, tinggal gimana kita mengatur supaya tidak berlebihan, supaya tidak membuat kita jadinya stop melakukan aktivitas sehari-hari. Terus juga yang mesti diingat kan habis pandemi ini gitu ya, setelah pandemi ini selesai, itu kita dan bukan kita aja, kita anak-anak semua yang di rumah tuh kan mesti bersiap untuk lari kan, bersiap untuk lari mengejar apa yang ketinggalan kemarin. Kita sprint gitu ya, gitu. Nah, jadi kita mesti make sure juga kondisi kita saat ini itu nanti siap untuk lari gitu. Jangan sampai apa yang terjadi pada saat kita lagi di rumah aja ini malah justru menimbulkan masalah baru sehingga yaitu menghambat kita untuk lari. Nah, mau dibahas langsung apa yang bisa dilakukan? Mau dibahas langsung atau tambahin dulu? Tambahin dulu ya. Jadi, oke. Setuju. Jadi kayak semacam sekarang anak-anak muda itu kan sekarang dibilang disinilah waktunya hashtag untuk kaum rebahan memberikan kontribusi pada negara. dengan stay at home. Ya, silakan gitu ya. Tapi kan jadi kontradiksi ketika mereka tidak bisa mengelola waktu mereka, ya kan? Walaupun beberapa sekolah dengan sistem mekanisme pengendalian dan evaluasi yang udah bagus, itu guru-gurunya langsung memonitoring dengan WhatsApp group di grup Walas ya. Jadi dia bilang, Ibu tolong dipastikan putra-putrinya sudah isi absensi jam 7 gitu kan. Iya. Jadi terus nanti dia kasih tuh agenda. Anakku isi absen, cepet kan jam 7 pagi, terus abis itu tidur. Gurunya kan nggak bisa ngecek gitu. Oke. Terus. Jadi kebayang nggak sih stres itu tidak hanya dialami oleh orang tua, stres itu juga anak. Bukan berarti school from home itu mereka bebas tugas, bahkan mohon maaf lahir batin ya, kita juga dosen nih di sini ya. Cuma kadang-kadang pendidikan dasar dan menengah itu lebih kejam dalam hal memberikan homework, ya nggak sih? Iya. Semoga ada guru yang mendengar. Oke. Ada yang guru yang join. Betul. Dan pada saat aku test the water aja. Apa kabar guru-guru semua? Ya, asumsinya baik-baik semua lah, Mi. Semuanya guru-gurunya insya Allah sehat semua. Teman-temanmu apa kabar? Nah, ini udah mulai pada cerita ini. Ada yang mulai mules, tensinya deg-degan gitu ya. Jadi artinya apa? Antara tuntutan tugas dan antara terima burdening informasi yang begitu banyak terjadi pada saat bersamaan. Dalam konteks ini, tidak semua parents ya, mohon maaf lahir batin, tidak semua orang tua kan duduk sit-in. Bertanya, gimana nak, gimana mbak, mas, tugasmu udah selesai belum? Kesulitannya apa belum? Enggak. Dipikir dengan menyelesaikan paket data, semua wifi beres, laptop beres. Padahal anak ini kan masih berpikir sendiri, yang belum tentu pikirannya benar gitu ya. Jadi kita dalam konteks diskusi saat ini, tolong diberikan kiat-kiat dan tips bagaimana agar orang tua itu bisa nyambung nih, bisa memahami stres si anak dengan tugas yang begitu banyak. Tetapi stimulusnya banyak, tetapi nggak tahu endingnya kapan gitu kan? Seperti
nyampe juga. Terlalu bersemangat. Bersemangat Tante Vera. Oke. Jadi intermezzo Tante Nikennya juga stres juga. Ya. Jadi itu. Nah, udah. Jadi kan anak gini, kita tuh mesti ingat juga selain tugas anak yang dialami anak-anak kita sekarang ya, gitu ya. Anak-anak kita kan yang masuk usia sekolah nih, usia sekolah dasar sampai remaja, itu kan mereka saat ini ada kebutuhannya yang terpangkas. Kebutuhannya yang terpangkas, yaitu kebutuhan sosialisasi. Gitu. Jadi ketemuan. Jadi kayak anakku tuh dia menderitanya bukan karena tugas banyak, oke, udah biasa sih sebetulnya tugas banyak gitu ya. Deadline mepet-mepet itu udah biasa gitu, dia ngomel-ngomel soal guru udah biasa. Cuma yang dia nggak tahan tuh nggak bisa nongkrong, nggak bisa main basket sama teman-temannya gitu ya. Itu yang membuat dia agak menderita. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan, jadi gimana orang tua harus gimana nih supaya bisa membantu anak-anak yang sedang mengalami, udah mulai mati gaya, udah mulai stres juga di rumah gitu kan. Nah gini, orang tuh ingat itu nggak Ken, apa video keselamatan yang kalau kita naik pesawat? Iya. Kan ada video keselamatan tuh kalau ada adegan di mana masker oksigen jatuh keluar, gitu kan? Si orang tua. Terus kan kita siapa yang pakai duluan kan orang tuanya dulu yang pakai masker oksigen gitu kan? Baru terus orang tuanya membantu si anaknya gitu kan? Nah jadi orang tua harus make sure, harus memastikan bahwa dirinya bisa berfungsi dengan baik dulu, bisa beraktivitas, maksudnya bisa memainkan, mengambil peran sebagai orang tua yang memang dibutuhkan anak gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Kemarin itu saya ngomong gue deh kan gitu. Ya, pengen intermezzo ya. Saya sama Niken soalnya teman kuliah, biasa bercanda-bercanda kita. Maaf ya para penonton. Jadi kadang-kadang agak lepas dikit. Balik lagi Jaim. Oke. Oke. Nah, kemarin itu saya membuat satu tips dalam merangkum lah ya tips. Jadi dalam kata anti, A-N-T-I. Jadi ada huruf A, ada huruf N, ada huruf T, ada huruf I. Maksudnya itu anti stres ya, anti stres selama kita di rumah aja gitu. Tapi diambilnya dari kata anti. A-nya tuh acceptance, ya kan? Kita kan dulu kuliah psikologi kayaknya berkulik-kulik terus sama si istilah acceptance ini kan gitu ya. Kalau kita nggak acceptance, kita nggak mungkin untuk bisa maju, gitu ya. Kayak kita lagi jalan, terus kita dihadapkan dengan satu pilihan jalan aja, terus jalan itu emang udah jalannya berlobang, gelap pula, serem gitu ya, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya jalan itu bukan pilihan kita lah, tapi itu cuma ada satu jalan gitu ya. Nah, disitulah ada acceptance. Ketika kita menerima bahwa oke, ini jalan yang harus saya jalani, gitu ya. Itu baru kita bisa jalan kan. Tapi kalau kita masih, aduh jalannya jelek, gitu ya. Aduh ini serem, aduh ini nggak jalan-jalan kan, gitu. Jadi harus ada acceptance dulu di awal. Penerimaan, terutama penerimaan tentang bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Oke, tadi sempat keputus ya? Iya. Sinyal. Halo? Sinyal keputus. Nyambung. Sinyal keputus. Udah. Nyambung aja, gak usah ulang ya. Oke. Nah, jadi menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kayak misalnya penyebaran virus ini mau sampai kapan, kita kan nggak bisa kendaliin gitu ya. Terus mau nyuruh orang-orang semua di rumah aja nggak keluar, nggak usah kerja, kita juga nggak punya kendali akan hal itu. Gitu. Jadi kita menerima bahwa oke, ada hal-hal yang saya nggak bisa atur, tapi di sisi lain ada hal-hal juga yang bisa saya atur, yang bisa saya kendalikan. Apakah itu? Gitu. Yang bisa saya atur, yang bisa saya kendalikan adalah saya mau ngapain nih selama di rumah aja sama anak-anak gitu ya.
Saya mau masak apa hari ini? Saya mau tidur jam berapa hari ini? Saya mau hari ini mau apa namanya melakukan aktivitas yang menyenangkan atau cuma ngeluh-ngeluh aja, itu kontrol kita gitu. Itu kendali kita gitu. Nah, terus itu A ya, acceptance. Terus yang N-nya ini adalah kepanjangan dari never sweat small stuff gitu. Jadi jangan digede-gedein. Nah, yang hal yang kecil-kecil nggak usah dipikirin deh gitu ya. Hal-hal yang kayaknya nggak mengganggu hidup dan mati kita gitu ya, nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi di sini maksudnya apa? Mengelola lagi ya namanya ekspektasi, tuntutan kita gitu. Misalnya ini kan anak-anak semua di rumah ya. Anak-anak semua di rumah, so pasti rumah berantakan apa rapi? Iya. Rapi. Rapi kalau habis dirapiin rapi. Habis rapi. Terus berapa menit kemudian mungkin yang punya masih anak kecil gitu ya, berapa menit kemudian berantakan lagi. Nah, jadi ya kayak gitu. Simple aja, misalnya tuntutan akan kerapihan rumah. Nah, itu mesti disetting lagi. Karena kalau tuntutannya ketinggian, targetnya ketinggian, kita sendiri yang capek. Dan kalau kita capek itu akan mengundang stres. Uring-uringan, ya betul. Uring-uringan gitu ya, marah-marah terus. Masa mau 3 bulan marah-marah terus, capek loh kalau marah-marah terus 3 bulan. Nanti gitu. berkerut. Nah, terus iya sampai botoxnya itu. Botoxnya nggak sabar. Sama tarik. Mahal-mahal. Udah mahal-mahal skincare-nya nanti. Oke, terus T-nya take care of yourself. Ya kan tadi udah A, udah N, sekarang T. Take care of yourself. Urus diri kita sendiri juga. Nah, ini seringkali lupa karena kita kan terlalu fokus ngurusin keluarga dan sebagainya gitu ya. Kayak mobil aja kalau dipaksa jalan terus nggak dicek olinya, nggak dicek mesinnya gitu ya, nggak dibersihin dalamnya gitu kan, jalannya juga nggak enak kan gitu, buat dampaknya buat orang lain juga nggak enak gitu. Jadi ya ada me time gitu. Tante Niken me time-nya apa sekarang? Kan nggak bisa nyalon nih kita. Masak. Me time-nya masak. Ya. Me time-nya masak ya. Jadi mungkin me time-nya tetap ada, tapi bentuknya sama durasinya yang berubah. Tapi tetap harus ada me time-nya. Gitu. Happy, ya? Jadi cari aktivitas yang memang kita senengin, bisa ngelakuin sendiri, terus bisa fokus, bisa mindful. Kalau masak kan mindful banget kan, kita harus benar-benar merhatiin racikannya, bahan-bahannya, jangan sampai salah potong, jangan salah takran gitu kan. Nah, di situ. Nah, terus yang terakhir tadi kan udah A, M, T, I, K, I. Ya. Ini, ada sekolah anakku ikut join. Halo, assalamualaikum, Al-Fauzin. Fauzin, terima kasih. Luar biasa nih. Oke, nah terus yang I-nya itu, I-nya kemarin sih kalau menurut wangsit yang gue dapat, gue kertas. Wah, I-nya itu bisa, yang satu ya, I yang pertama, ini ujian, so sabar ya, sis and bro. Ada Rima, halo Rima. Rima, oh. Tapi ini I yang serius ya. I yang serius adalah it is difficult but doable. Ini sulit, yes, sulit gitu. Nggak ada yang bilang, gampang, udahlah santai aja, happy-happy, dibawa pikir positif. Itu nggak gampang. Itu sulit, tapi doable, bisa dilakukan gitu. Betul. Ini sulit ya, nggak ada yang bilang ini mudah, ini memang sulit, semua ngaku ini sulit, tapi bisa dilakukan. Nah, apa nih hal-hal yang sulit tapi bisa dilakukan gitu ya, untuk memanage stres? Siapa? Anas. Anas, oke. Ini kita reuni, maaf ya buat yang lain. Ajakin teman-teman yang lain kita reuni. Siap. Nah, reuni. Pengaturan tetap penting. Pengaturan struktur, ya. Pengaturan struktur seperti waktu, tempat itu penting. Adanya rutinitas itu tetap harus dijalankan, gitu ya. Walaupun rutinitasnya baru kan kita tadi bilang new normal,
gitu. Nah, jadi kayak misalnya bangun jam berapa, habis bangun ngapain, jam berapa, ikut untuk anak-anak ya, untuk online learningnya jam berapa, terus hari ini bapak ibunya ada meeting kah, ada pekerjaan kah, itu jam berapa, diatur semua. Dan tiap hari bisa beda-beda misalnya ya, papa ada meeting jam 2, terus besoknya kan bisa berubah-berubah. Jadi setiap pagi atau malam sebelumnya, kalau di rumahku ya kan, di rumahku tuh kita tiap pagi atau malam sebelumnya kita masing-masing paparkan jadwal masing-masing. Aku besok ini jam sekian gitu. Gitu. Salah itu juga sih untuk berbagi wifi kan. Betul, betul. Kalau kami berbagi ruangan Zoom, ada ruangan khusus. Oke. Nah, buat anak-anak adanya keteraturan, rutinitas gitu ya, itu juga membuat mereka merasa aman, merasa nyaman ya gitu, karena mereka tahu, mereka bisa predik, abis ini apa, besok apa dan sebagainya gitu. Itu buat mereka jadi lebih mudah. Nah, terus juga yang bisa dilakukan dalam huruf I ini juga kerjasama ya, kerjasama sama semua pihak yang bisa kita ajak kerjasama, mulai dari gurunya anak. Misalnya kita tadi soalnya kebanyakan, kita bisa bilang ini soalnya kebanyakan ini gitu, bisa nggak dikurangin atau apa. Jadi jalin sama orang yang bisa kita ajak kerjasama, termasuk tukang sayur gitu ya, tukang sayur yang tadinya nggak bisa dibayar transfer, sekarang kita paksa untuk bayar transfer gitu ya. Terus pesan pesan gitu. Nah, terus juga fokus kita harus tetap jaga untuk tetap ke right here, right now, atau istilahnya sini kini, gitu. Karena dalam keadaan seperti ini seringkali tuh pikiran kita kan fokusnya tuh terlalu jauh ke belakang, ya kan, mikirin yang udah lewat, gitu ya, atau yang terlalu jauh ke depan. Khawatir, cemas sama hal-hal yang belum tentu kejadian gitu. Betul, gitu. betul. Padahal banyak hal yang di depan kita sekarang, seperti anak-anak kita yang perlu kita tangani saat ini juga. Iya, di depan. Iya, betul, betul. Jadi usahakan fokus untuk sini-kini. Nah, ada satu trik gampang sih untuk supaya kita, kan kadang kita terlalu, karena tadi mikir terlalu jauh ke belakang sama mikir jauh ke depan tuh kayak, banyak pikiran kalut kan, simpang siur gitu kan. Bahasa Jawanya apa sih? Kemerungsung. Iya, rungsing. Kemerungsing gitu kan. Nah, itu kan perlu untuk kita langsung cut, time out gitu ya, supaya kita balik lagi fokusnya ke sekarang. Itu triknya gampang, dengan nafas. Atur nafas. Nafas, tarik nafas dalam-dalam gitu ya, ditahan 3 hitungan kurang lebih, terus lepaskan, terus tahan lagi 3 hitungan, terus tarik lagi gitu ya. Sehingga nafasnya lebih lambat, lebih nyaman, lebih rileks. Karena pada saat kita lagi kemerungsung gitu atau lagi stres, itu nafas kita lebih cepat kan, pendek-pendek gitu. Iya, pendek, betul. Iya. Gitu. Nah, dengan memperpanjang nafas itu kita biasanya jadinya lebih rileks dan lebih kayak time out aja. Tunggu. Stop, nafas dulu. Jadi balik lagi fokusnya ke sekarang gitu. Betul. Halo Bang Faldi. Ini ada Faldi. Abang Pak Rivaldi Harun. Wah, terima kasih untuk hadirnya. Jangan lupa di-follow ya. Nodong belakangnya. Nodong langsung. Oke, tadi yang menarik ya. Kita kan pernah dengar dong dari berita-berita banyak sektor-sektor yang terdampak nih. Kaitannya tadi take care of yourself. Sebagai parent kita ini beruntung lah, one of salah satu sektor profesi yang masih sangat beruntung karena tidak di BHK, sebab kita memiliki profesi untuk profesi sendiri kita. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masuk di blue collar, yang di manufacture, pabriknya nggak berjalan, sehingga sebagian besar mereka dirumahkan. Dan bahkan sebagian besarnya lagi sampai di PHK, artinya diputuskan untuk pemberhentian kerja, seperti itu. Nah,
di dalam keluarganya kan mereka orang tua ya, parent-parent yang memang itu tadi perannya mereka adalah take care of yourself. Sementara mulai dari bulan ini dia nggak mendapatkan penghasilan secara tetap gitu. Nah mungkin tadi tips dari Tante Vera bahwa self relaxing itu bagus banget ya. Tetapi bagaimana kaitannya dengan finansial? Artinya strategi finansial. Kita nggak membicarakan manajemen keuangan di sini, tetapi bahwa bagaimana mindset kita semua, baik yang tetap bertahan di pekerjaannya maupun yang baru saja di PHK, kita tetap memiliki bisa positive thinking. Nah, ini positive thinking ini barang yang sangat mahal nih sekarang nih. Ada duit, ya kan? Ada duit ngeluh, nggak ada duit lebih ngeluh. Terus sehat, ada merasa pegel-pegel sakit. Padahal dia baik-baik aja. Yang sakit lebih lagi mikirnya bahwa aduh gimana nih sedikit-sedikit langsung pikir pusing. Jadi bagaimana sih positive thinking kita dapatkan dan kita maintain itu, Fe? Coba. Memang berat ya buat yang pekerjaannya sangat terdampak atau bahkan kehilangan pekerjaan, itu pasti berat banget. Mungkin ya kalau mereka dengar kita ngomong gitu ya Ken gitu ya, mungkin mereka bilang itu kan gampang, itu kan gampang teori gitu ya. Itu mungkin bisa diterapkan sama orang-orang yang pekerjaannya baik-baik aja gitu ya. Gimana kalau saya untuk mikirin anak keluarga saya makan apa enggak hari ini, mau gimana gitu ya, mau melakukan ANTI tadi gitu ya. Betul. Kan, nah balik lagi ke yang huruf I terakhir ya Ken. It is difficult, Imam, ini sulit banget ya, sulit banget apalagi kalau kita kehilangan pekerjaan atau ada pengurangan gaji dan sebagainya gitu ya. Tapi yakinlah gitu ya, yakinlah bahwa nah ini mungkin sisi spiritual bisa masuk gitu. Yakinlah bahwa kita tuh dikasih ujian yang pasti kita bisa kok. Entah ada yang dengan lari, entah ada yang dengan jalan, entah ada yang dengan merangkak, entah ada yang terseok-seok gitu, tapi masih bisa jalan gitu ya. Nah, jika orang tua mengalami tadi ya Ken gitu ya, perlu diingat juga bahwa nah ini sih istimewanya jadi orang tua. Beban-beban finansial itu kita nggak bisa secara terbuka untuk share ke anak ya, tentu aja kan. Betul. Karena anak-anak hanya punya kita nih orang tuanya. Mereka tuh pegangan sama kita, mereka tuh bertumbuh sama kita. Kalau kitanya goyang, kitanya goyah, kitanya terus jadi pesimis, negatif terus gitu ya setiap hari gitu. Nah, anak-anak ini mau gimana gitu? Mau sama mereka siapa? Akan berpegangan sama siapa gitu. Kan kita nggak mau mereka juga jadi stres, karena kemampuan untuk menghadapi stresnya tentu beda gitu kalau untuk anak-anak. Katakanlah ketimpa perumpamannya ya, tapi mungkin ya ketimpa batu 5 kilo gitu ya, kita mungkin bisa tahan, tapi kan 5 kilo buat anak lebih berat gitu buat kita. Betul. Gitu. Jadi kita mesti hati-hati juga untuk men-share itu. Nah, gimana cara memelihara supaya tetap berpikir positif gitu. Satu hal mungkin yang paling gampang dan paling bisa dilakukan adalah cari hal sekecil apapun yang masih bisa disyukuri. Gitu, misalnya. Saya masih ada rumah, paling enggak ketika hujan anak-anak saya enggak kehujanan di luar sana gitu ya. Saya masih punya tabungan. Masih ada barang aset yang misalnya masih bisa dijadikan, katakanlah gitu ya. Saya kan bukan ahli keuangan. Kita kan bukan ahli keuangan ya Ken gitu. Betul. Jadi mungkin kalau untuk saran-saran yang lebih ke finansial kita nggak bisa kasih. Cuma ya itu tadi, tetap cari usaha kan hal-hal yang bisa disyukuri, gitu ya. Anak-anak masih sehat, kita berkumpul sehat, tidak ada yang sakit, gitu ya. Saya masih dikasih kesempatan untuk bangun di pagi hari untuk berpikir saya bisa lakukan apa, gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau saya sih yakin masih banyak orang baik di luar sana. Nah, di sisi sebaliknya Ken, buat kita-kita yang mungkin diberikan keberuntungan gitu ya, keberuntungan tidak mengalami apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ini kan kita udah masuk bulan ketiga. Seharusnya kan rutinitas sehari-hari udah lebih settle, ya kan? Kita udah lebih, ya mau nggak mau nyaman lah dengan si new normal ini gitu kan. Nah, kalau kita sendiri sudah settle gitu ya,
kita mikirin lingkungan sekitar kita, gitu ya. Siapa sih yang bisa kita bantu, gitu. Siapa sih yang butuh bantuan, kita bisa melakukan apa, kita bisa kasih manfaat apa buat orang lain di sekitar kita, gitu. Betul. Oke, ada Bismo lewat. Mana Bismo? Bismo ini gondrong Tante. Oke. Nah, jadi itu. Nah, ketika kita bisa membantu orang lain, ya manfaatnya, dampaknya bukan hanya orang lain itu jadi terbantu, tapi juga ada emosi positif yang ke kita, ya kan? Emosi positif yang kita dapat dari situ. Nah, itu juga berguna banget untuk menurunkan stres kita. Ketika kita masih bisa berguna untuk orang lain, kita masih bisa bikin orang. Nah, kayak gitu. Nah, kemarin itu sempat kayak misalnya anak-anak bantuin baksos gitu ya untuk dibagikan, bantuin nyiapin takjil untuk dibagikan, hal yang simpel-simpel seperti itu. Gitu. Jadi artinya rasa syukur itu merupakan obat ya, obat dalam hal mengendalikan atau mengurangi rasa stres yang kita hadapi. Artinya setiap orang memiliki cobaannya masing-masing, ya nggak sih? Artinya bukan berarti ketika kita tidak di PHK terus kita tanpa ada masalah, enggak juga. Masing-masing dari keluarga itu memiliki pesannya sendiri-sendiri seperti itu. Antara lain juga ada pepatah kan Ken gitu, every family have a skeleton on their cupboard gitu. Ya kan? Yang orang lain nggak tahu. Challenge-nya sendiri, betul. Dan jangan pernah dilupakan ya, benar nih Tante Vera, satu hal. Begitu kita bangun dan kita lihat suami, istri, anak-anak kita sehat, itu merupakan suatu syukur yang tiada taranya loh. Di antara yang lain-lainnya, belum kita memulai apapun, terus pas kita ngelihat samping kanan, samping kiri kita, pasangan kita, alhamdulillah dia sehat, alhamdulillah gue masih bersama dengan dia, harmonis, saling sayang, saling respect gitu ya. Pas ngelihat kamar ke anak, buset, alhamdulillah anak-anak sehat. Berantakan. Alhamdulillah berantakan. Alhamdulillah. Taruh pada tempatnya masing-masing. Ya. Tetapi keriaan itu tetap adalah guyup gitu ya. Itu yang harus disyukuri terus gitu ya. Dan ini yang join boleh nanya ya. Yang join boleh nanya ya. Silahkan ini disapa dulu kali ya. Vea ini banyak sekali nih, luar biasa. Makin lama trennya meningkat nih. Kita lihat dulu. Alhamdulillah. Gitu. Ya, Ibu Mercy, Ibu Pito RMP, Dara Mutia Ulfa, Arif Rahman, Ad Penali, Maulidiana Yulia, Miss Ratna, Eva Rianti, Cak Sostam, Toto Sugianto, Azalia, Maisa Sabila, Meita, Lisa PM, Risa Fibia, Chandra Diu, Rahmat Hulu, Eni, Dezi Nuriningsih, Rudi Mukhtar, wah ini Om Rudi nih. Gita, halo Gita. Om Rudi. Ya, Gita tadi ngasih foto, makasih ya Git. Ini jadi yang join boleh nanya gitu. Boleh nanya, silakan. Syafina, Panji, Niken Deha, Alfauzin, Rima Olivia, Laura, Bunda Nov, Memo Zihon, Yulia Miftahul Jannah. Tadi ada teman kita, Tante Juen di Bandung, datang juga. Aku catat tadi. Oke. Makasih silakan. udah ikutan. Silakan satu pertanyaan Bapak dan Ibu, monggo. Ini Pak Heldi, Dr. Heldi dari UNJ juga. Ini dari Lampung nih. Terima kasih Ibu Maria Titiagar. Wah, dari Tanjung Priuk, ini pelabuhan. Terima kasih hadir. Silakan, monggo ada yang mau bertanya. Satu untuk pertanyaan ditujukan ke Tante Vera, monggo silakan. Ya, cuma boleh satu. Alhamdulillah. Nih sambil menunggu Ibu hostnya bertanya, Tante bilang berkali-kali new normal, oke? Bagaimana agar kita bisa survive ya, kata kuncinya survive untuk bisa adaptasi pada tahapan new normal tadi, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak. New normal, how? Pilihannya sih nggak ada pilihan soalnya kan, kita harus survive, harus adaptasi, harus menjalani gitu. Siap.
sama Ya. kayak tadi perumpamaan yang di awal, ada jalan gitu ya. Dan selama masa pandemi ini kita bisa lihat bahwa manusia tuh luar biasa loh kemampuannya. Kita tuh ternyata Iya, luar biasa loh, gitu ya. betul. Adaptif. Tiba-tiba cut, nggak boleh keluar rumah, harus beradaptasi dengan dengan cara-cara baru, anak-anak belajar Betul. online gitu ya. Betul, Cuma betul. kurang lebih seminggu 2 minggu udah beres, lancar. Betul. Itu kan itu ya, kita melihat satu sisi bahwa kita manusia luar biasa banget adaptasinya gitu. Betul. Terus masuk bulan Switch. puasa pula, itu new Iya. normal lagi, puasanya Iya. kayak apa gitu kan. Bener. Nah ini mau dekat lagi mau lebaran, itu juga kita harus beradaptasi lagi, lebaran the new lebaran way gitu, kayak apa gitu ya, silaturahmi virtual lah segala macam gitu. Betul. Kalau ditanya bagaimana kita bisa survive, mau nggak mau kita harus survive. Kita ada apa namanya, hai Tante Via, itu dunia percil baru masuk. Ini ada sepupuku nih, Via, hai. Oh iya, aku lupa kalian sepupuan. Ini memang smart modern mami banget nih dia. Sukses ya. Nah, itu dari ada itu tuh. Okay. Apa namanya? Ada Anas tadi nanya. Kalau kata Via, yang atas saudara beneran, yang bawah saudara ketemu gede. Iya benar. benar. Anas tadi tuh. Anas nanya apa? Bunda Nuf. Iya. Di aku udah lewat. Aku biar nggak stres menurunkan ekspektasi, misalnya kamar nggak harus terus rapi, yaudah gitu, gimana menurut Tante Vera? Itu tadi ya? Oh iya, oke, itu good job. Jadi menurunkan ekspektasi yang pokoknya dari hal-hal kecil yang keseharian itu kita turunin deh standarnya gitu ya, supaya nggak bikin kita stres. Tadi kayak tadi yang dilakukan sama Bunda Nuf atau Anas ya, jadi ekspektasi tuntutan akan kerapihan kamar gitu ya, nggak usah setiap hari dirapiinnya gitu. Udah lagi dijawab, nah kita disuruh lagi dijawab ini. Kalau yang nanya temen sendiri gitu ya galak. Ini lagi dijawab, bagus gitu ya, turunkan ekspektasi. Gitu ya, turunkan ekspektasi. Iya. Itu. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya juga, mau nanya apa? Ya itu tadi sih, ekspektasi, don't push yourself too hard, ya. Nah itu limitnya, limit betul. Kadang-kadang limit yourself gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu capek sendiri karena batasan-batasan yang kita bikin sendiri, gitu. Betul. Oh, saya harus masak setiap hari selama di rumah aja ini. Anak-anak gizinya mesti bagus, jadi saya harus masak setiap hari. Setiap kali makan, intake-nya harus masak baru. Nggak boleh diangetin. Nggak boleh diangetin. Padahal anak suami nggak diangetin. Harus fresh, gitu. Siapa yang ngongkon? Siapa yang minta? Gitu. Nggak ada yang nyuruh, gitu kan? Harus sayurnya dua macam. Nah, itu kan kita sendiri yang bikin fat limitnya, gitu. Betul. Oke, terus itu tuh Via nanya gadget tadi. Kenapa? Apa nanya yang ada mana? Kok dia nanya topik obrolannya apa sih? Wah, lihat flyer dulu ya, Vi. Kalau saya dia masalah gadget nih. Gadget. Iya. Nah, jadi itu aku dapat beberapa cerita gitu ya. Ketika kalau nggak salah udah minggu kedua, minggu ketiga gitu ya, udah sebulanan gitu. Itu kan kayak orang-orang udah mulai jenuh, udah mulai capek ya. Udah mulai jenuh, mulai capek. Terus akhirnya pada withdrawn, pada menarik diri masing-masing. Iya. Mungkin tujuannya untuk mengelola emosinya dia juga ya, supaya nggak keluar, misalnya karena bosan, bete, terus dia marah gitu ya, tapi lebih menarik ke diri masing-masing dan terus tenggelam di gadgetnya masing-masing gitu. Nah, jadinya terus banyak orang tua yang nanya, ini batasan gadgetnya jadinya gimana nih selama pandemi ini gitu ya. Betul. Nah, aku sebagai psikolog yang selalu menekankan batasan gadget untuk anak gitu ya,
Untuk saat ini tuh nggak bisa bilang, oke, harus ketat dibatasi, oke, harus nggak boleh sama sekali, karena nggak bisa gitu ya, karena nggak bisa. Itu ada yang nanya lagi ya, Ken, gitu, kelewat lagi. Oke, untuk gadget nggak bisa. Tapi kan kita tahu tuh rekomendasi batasannya berapa lama gitu ya. Kalau untuk anak sekolah dasar itu 1 sampai 2 jam sehari di luar kepentingan belajar. Jadi di luar online learning ya. Nah, kalau dalam situasi pandemi ini mau dilebihin ya jangan jauh-jauh dari situ. Jangan jauh-jauh dari batasan yang direkomendasikan tadi. Dan tetap dibuat balance, jadi tetap ada waktunya dia untuk baca buku, tetap ada waktu tidurnya tetap cukup gitu ya, tetap ada waktu olahraga, semua harus dibuat seimbang. Karena ingat, mungkin ini yang buat yang baru join, ingat tadi di awal kita sempat bahas, setelah pandemi ini usai, kita tuh mesti lari, set gitu ya, anak-anak juga. Nah, siapkan mereka untuk siap akan masa siap itu lari. saat itu gitu. Betul. Nah, satu tantangan yang memang wah, waktu kita udah dikasih waktu nih sama admin 5 menit lagi. Tadi ada yang nanya tangkap nggak pertanyaannya tadi? Ada 2 yang panjang tuh. Kalau toleransinya jadi kebablasan gimana dari Tante Juen? Buat balikin ke rutinitas biar anak-anaknya nggak kebanyakan leha-leha rebahan. Apakah ini efek jenuh bosan atau di rumah? Jadi takutnya dikasih kompensasi malah kebablasan, itu gimana? Kan segala sesuatu tergantung sama konteks. Gitu juga kita bilang sama anak-anak gitu ya. Oke, karena ini kita nggak bisa kemana-mana, karena kita nggak bisa kemana, jadi boleh gitu ya. Karena kita nggak bisa keluar, jadi boleh. Jadi dalam konteks situasi pandemi, begitu pandeminya udah nggak ada, ya bisa aturannya dibikin baru lagi, atau kembali lagi kayak seperti dulu, itu boleh. Jadi disesuaikan dengan konteks lingkungannya, gitu. Jadi anak-anak belum mengerti gitu. Ya, nih Fauzim, kenapa Miss mau nanya apa Miss terakhir katanya? Mana pertanyaannya? Lagi mengkonsep. Lagi ngetik. Tadi kayaknya ada satu lagi deh. Mana? Oh, tuh pertanyaannya. Bagaimana memberikan pemahaman simpel untuk anak-anak bahwa orang tua terkena depresi bisa? Ini maksudnya dibeliin ini baju anak-anak. Kan di rumah papa mama, kok nggak keluar beli baju baru, sepatu baru, mau lebaran gitu ya. Terus kan tadi ada kata-kata kayak orang tuanya kena dampak COVID gitu ya, mungkin ada secara finansial juga berkurang gitu kan. Berkurang, betul. Dijelaskan aja pada anak, tentu dengan bahasanya anak-anak ya, gitu. Kita bilang misalnya, oke, lebaran kali ini agak berbeda ya, kita tidak beli baju, kita tidak kemana-mana gitu ya. Kenapa kok nggak beli baju, misalnya gitu. Alasan simple aja. Mallnya kan juga pada tutup gitu ya, kadang-kadang itu bisa berhasil. Jadi ini kalau buat orang tua yang nggak pengen langsung bilang kasarnya uangnya nggak ada gitu ya, kita untuk anak yang lebih kecil kita bilang mallnya tutup. Tapi kalau anaknya udah lebih pinter kan bisa beli online gitu ya. Betul. Nah gitu, kita bisa jelaskan bahwa mohon maaf nak, untuk tahun ini dananya uangnya terbatas karena ayah ibu hanya digaji dikurangi atau misalnya sudah tidak mendapatkan gaji lagi. Itu kita bisa kita bisa jelaskan pada anak, tapi nggak usah terlalu detail juga ya, karena kita tidak mau membuat mereka cemas gitu. Jadi kita bisa bilang juga uang yang ada itu kita simpan, nanti dipakai untuk makan kita, untuk beli susu kamu, untuk beli beras gitu. Jadi kita bisa jelaskan seperti itu. Penting sekali anak untuk sedikitnya paham dengan situasi yang sekarang ini, karena tadi mengelola ekspektasi, mengelola tuntutan itu bukan cuma monopoli orang tua aja yang harus kayak gitu. Anak-anak pun juga gitu. Anak-anak pun juga harus belajar bagaimana mereka mengeset tuntutan mereka. Halo Pak Firman, makasih sudah join. Ini teman SD gue nih, Ken. Alhamdulillah, jadi ketemu ya hikmahnya. Luar biasa. Terima kasih udah join, jangan lupa follow ya. Masih juga.
Oke, Tante Vera, kayaknya kita harus closing statement. Jadi terima kasih sekali tadi Tante Vera menyampaikan AMTI. Yang pertama adalah acceptance, oke? Yang acceptance itu adalah terima aja dengan kondisi seperti ini, terima positif negatifnya. Karena semakin kita menerima, maka kita akan semakin mudah lagi untuk memulai jalan yang saat ini ya, proses yang kondisi aktual yang saat ini sedang terjadi. Yang kedua adalah lebih kepada bagaimana kita jangan membesar-besarkan masalah. Jadi kalau misalnya never sweat small stuff. Betul. Jadi kita misalnya ketemu anak suami 24 jam, anak istri 24 jam. Jadi kalau emang kebiasaannya juga asalnya juga beda-beda ya, suami istri kan keluarganya juga beda dulunya. Ya udah gitu, jangan dikit-dikit nanti saling tersinggung. Jadi ribet ya, padahal waktu itu me time, quality time itu benar-benar sebuah berkah ya, karena kita bisa saling komunikasi. Jadi intinya adalah komunikasi gitu kan. Terus yang ketiga, fokus pada diri sendiri dulu sehingga kita bisa taking care of our child. Jadi kalau kita lagi kemerungsung, setidaknya tadi ya stress release-nya kita tarik napas agar napas kita yang pendek-pendek setidaknya bisa panjang. Terus kalau misalnya ke kamar masih belum rapi nih, ya udah duduk dulu. Jadi nggak usah nanti pusing, wah tempat cucian, tempat segala macam, wah nanti sebentar lagi pembantu pulang, semuanya repot ya. Terus nanti curhat nih, oke. Curhat, kita sudah nggak ada pembantu ya, kita sudah sendiri kan Tante Vera. Iya. Yang keempat itu adalah it is doable, it is very hard but it is doable. It is difficult but doable. It is difficult but doable. Jadi intinya adalah niat ya, tergantung di niatnya ya. Kalau kita yakin positifnya bahwa kita yakin bisa, insya Allah seberat apapun kita bisa gitu ya. Dan ternyata kalau aku melihat di sini ada secara pernyataan implisit nih 3 dan 4 saling berkesinambungan. Artinya kalau orang tuanya yakin, anaknya juga yakin nggak sih? Betul. Benar. Ini masih ada waktunya kan ya? Ada satu film. Ada satu film, mungkin mumpung di rumah bisa dicari. Filmnya udah lama banget, tahun berapa ya? Udah lama banget. Kalau nggak salah 90-an deh itu munculnya. Judulnya Life is Beautiful. Oh tahu, yang latar belakang. Roberto Benigni. Si Roberto Benigni-nya dapat Oscar karena perannya di situ. Betul. Jadi buat yang belum nonton, itu filmnya tentang keluarga Yahudi, mereka ditangkap Nazi, terus ditaruh di camp, seorang bapak dan seorang anak kecil, laki-laki. Ya, begitu taruh di camp, ya, aku nggak mau nonton lagi, sedih. Jangan spoiler. Gak boleh spoiler. Nonton. Sedih in a good way, salah ya. Iya, in a good way, betul. Jadi di situ si bapak ini sedemikian rupa merekayasa. Ya, nggak boleh. Intinya aja, pokoknya mereka yasa sedemikian rupa sehingga anaknya tetap happy. Anaknya tetap happy walaupun mereka ada di camp Nazi. Dah gitu doang. Udah situ aja. Katanya nggak boleh spoiler. Iya. Tapi memang wajib ditonton itu. Oke, Tante Vera, closing, semoga dengan diskusi ini memberi inspirasi untuk keluarga Cakra Kusuma Indonesia, para parent di seluruh Indonesia, dan para calon parent. Di sini ada beberapa yang hadir adalah para pengantin baru. Jadi para future parents ya. Future parents ya. Milenial yang mom and dad wannabe gitu ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Dan kita semoga Tante Vera dan saya selalu sehat dan terus memberikan inspirasi. Semua sehat insya Allah. Dan jangan lupa di follow akun Cakra Kusuma. Gue kirain mau ngomong apa. Oke, di follow ya. Di follow akunnya Tante Vera dan Tante Niken Ardianti. Semoga bermanfaat ya. Next, pekan depan kita akan merayakan kemenangan ibadah di bulan Ramadan dengan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk semua. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Dan acara diskusi di off-kan dulu. Nah, pekan depannya kita akan bertemu dengan narasumber Tante Rima Olivia. Tante Rima, tadi
itu juga bagus, harus Ya. dilihat. Harus dilihat dan bagaimana strategi Tante Rima untuk memfokus pada pengolahan Neuro Language Program. Semoga bermanfaat ya. Dan Tante Vera, salam hormat untuk Om Koko, Mas Bismo, dan adiknya siapa? Kebalik, Seto sama Bismo. Bismo adiknya. Okay. Oh iya. Pokoknya wayang-wayang tuh di belakang ya. Ya. Iya. Tante Seto dan Bismo semoga tetap selalu menginspirasi papa mamahnya. Salam Tante juga Vera. Buat Om Ervin sama si kembar ya. Siap. Nanti disampaikan, langsung disampaikan nih, siap. Oke, selalu inspirasi ya. Dan selamat ya. Makasih. Ini habis ini kan? Ya, langsung IG Live lagi. Nonton ya. Siap. Thank you ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semua. Thank you semuanya yang udah hadir.